Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahib barna ingkang kula muliaken, monggo sareng-sareng kita terusken pembacaan kitab Adabil Alim wal Muta'allim karangan daripada Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Raisul Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sahib warna ingkang kula mulyakaken, kita simak sareng-sareng a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Sufyanu Ats-Tsauri, Sufyanu Ats-Tsauri, Syekh Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Sufyan Ats-Tsauri. Wa qala lan dawu sapa Waqi'un, Waqi' la yakunu ora ana sapa ar-rajulu wong lanang iku aliman wong alim hatta yasma'a sehingga ngrungoaken sapa alim mimman maring wong huwa kang utawi man iku asannu luwih tuwa minhu saking man, wa mimman lan maring wong huwa kang utawi man iku mithluhu madane man, wa mimman lan maring wong huwa kang utawi man iku dunahu saandape rajul. Saya ulangi lagi, layakunu ora ono sapa ar-rajulu wong lanang iku aliman wong alim hatta yasma' sehingga ngrungokaken sapa rajul mimman maring wong huwa kang utawi man iku asan nuluwi tuwa minhu saking rajul, wa mimman lan maring wong huwa kang utawi man iku mithluhu madane rajul, wa mimman lan maring wong huwa kang utawi man iku dunahu sa andape rajul. Wa qala lan dawu sapa Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu al ajaibu utawi pira-pira perkara kang gawakaken iku amatun rata wa fi akhiriz zamani lan ing dalem akhiriz zaman iku a'ammu luwih rata, wan nawaibu utawi pira-pira belai kang ngenani wan nawaibu utawi pira-pira belai kang ngenani iku tamatun akeh, wa fi amrid dini lan ing dalam urusan agama iku atammu luwih akeh, wal masaibu utawi pira-pira musibah iku azimatun agung, wa mautul ulama'i utawi matine ulama iku a'lamu luwi agung, wa innal alima lan setuhune wong alim iku hayatuhu utawi iku hayatuhu utawi uripi al alim iku rahmatun rahmat lil ummati kaduwe ummat, wa mautuhu utawi matine al alim fil islami ing dalam Islam iku salmatun tateaken cacat, iku salmatun tateaken cacat, wa fis sahihaini lan ing dalem sahih loro an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Abdullah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu hale dawu sapa Rasul, innallaha
Innallaha satuhune Allah iku yakbidu mundut sawa Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama iklawan mundut para wong alim hatta idza lam yabqa sehingga ora tersisa sapa alimun wong alim ittakhadha ngalap sapa annasu menungso ru'asa ing pira-pira pemimpin juhala kang bodho-bodho fasuilu mongko den takoni sapa ru'asa fa'aftau mongko awi fatwa sapa ru'asa bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu fadallu mongko kesasar sapa ru'asa wa adallu lan nyasaraken sapa ru'asa. Sohib warna ingkang kaula mulyakaken, Syekh Waqi berkata, la yakunu rajulu aliman hatta yasma'a mimman huwa asannu minhu wa mimman huwa mithluh wa min huwa dunah. Kata Syekh Waqi, la yakunu rajulu aliman, tidaklah seorang laki-laki itu dikatakan alim sehingga dia mau mendengarkan pada orang yang lebih tua atau orang yang sederajat atau orang yang di bawahnya. Artinya tiang niku lek pun kadung alim, lek pun alim, ilmunya banyak, cakrawala keilmuannya sangat luas sekali, dia akan mau mendengarkan kepada siapa saja, baik orang itu lebih tua atau pangkatnya sama atau di bawah pangkatnya sekalipun. Orang alim itu akan tetap mendengarkan selama ilmu yang disampaikan oleh orang-orang itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wong alim niku sohib warna selalu merunduk, selalu menerima. Bahkan ada makalah yang mengatakan khudhil ilma walau min famis syaitan, khudhil hikmah walau min famis syaitan. Ambillah ilmu yang bermanfaat walaupun dari mulutnya setan. Walaupun setan tidak akan pernah memberi arahan-arahan yang baik, tapi ini sigot mubalaghah. Artinya dari siapapun saja, opo ya toko maling, toko bajingan, toko sopo, kalau itu memang berbentuk ilmunya Allah dan itu baik untuk diamalkan, maka kulo kalian panjenengan kedah mirengaken yasma. Sehingga di sini kata Syekh Waqi dikatakan kulo kalian panjenengan kudu gelem nerimo ilmu teko sapa ae, baik orang itu yang lebih tua atau yang sederajat dengan kita, wa mimman huwa dunahu atau orang yang di bawah kita. Pramila kula kalian panjenengan harus mau dikritik, al-hathu ala kubulin nasihah, mau menerima nasihat dari siapa saja walaupun orang hina sekalipun. Ini identik dengan apa yang telah disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Al-insan kullama tasa'a afqaha qabla ingkarihi 'alan nas. Manusia itu jika cakrawala keilmuannya luas, maka dia tidak mudah untuk menyalahkan, selalu merunduk. Pari niku sohib warna, pari niku lek dereng isi nggih kajenge mendangap mawon. Tapi kalau sudah berisi dia selalu merunduk karena memang berisi. Sami kulo kalian panjenengan ketika keilmuan kita itu banyak,
ilmu yang kita terima banyak, maka kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, tidak mudah untuk protes pada orang lain, selalu merunduk, bahkan selalu mendengarkan, selama itu adalah dawuh-dawuh ingkang sae, mendengarkan orang yang di atas kita, orang yang sederajat dengan kita, wa mimman huwa dunahu, dan orang yang di bawah kita. Intinya kula kalian panjenengan harus juga menerima terhadap nasihat-nasihat orang lain. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, Abdullah bin Mas'ud, Syekh Abdullah bin Mas'ud berkata, inna min akbaridz dzunub indallahi ta'ala ayyakula syakhsu li akhar ittaqillah fayaqulu lahu 'alaika bin nafsik. Abdullah bin Mas'ud berkata, dosa yang amat besar di sisi Allah adalah ketika ada orang berkata kepada fulan, takutlah wahai fulan, takutlah kepada Allah. Maka fulan itu menjawab, urus dirimu sendiri. Ittaqillah fayaqulu lahu 'alaika binafsik. Urus dirimu sendiri. Yakni fulan menolak dinasihati. Ini adalah termasuk dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak gelem dinasihati, mestine dinasihati selama itu dawuh-dawuh sing sae. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Senajan kula kalian panjenengan ilmune akeh, wis dadi wong sing pangkat derajat, wis dimulyakno wong sering diambung tangane, orang yang bersurban dan orang alim dan sangat karismatik. Tapi kita juga di sisi lain harus menerima dengan kritikan orang lain, menerima dengan nasihat orang lain. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, ini adalah dosa besar ketika kita dikatakan ittaqillah, maka kita menjawab, uruslah dirimu sendiri. 'Alaika binafsik. Artinya kula kalian panjenengan gak gelem dikritik, gak gelem menolak untuk dinasehati. Pramila kula kalian panjenengan, sebagai rasa cinta kita kepada ilmu, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita miliki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk daripada ilmu yang banyak, bentuk dari rasa cinta kita kepada ilmunya Allah, seorang laki-laki itu harus tetap menerima terhadap kubulin nasihat, terhadap nasihat-nasihat orang lain, sampai sekalipun mimman huwa dunahu, kepada orang yang di bawah kita. Pernah ada satu cerita, annam ra'atan raddat ala Umar radhiyallahu anhu wa nahadhu al-haq wa huwa fi khidbati ala mala'in minan nas. Pernah seorang perempuan menolak pada Khalifah Umar dan mengingatkannya terhadap kebenaran. Padahal pada waktu itu Khalifah Umar sedang berkhutbah di depan umum. Ala mala'in minan nas, dia berkhutbah di depan alladzina, di depan orang-orang banyak. Subhanallah. Sayyidina Umar niku sahibarna. Khalifah Sayyidina Umar, derajatnya khalifah sama dengan sekarang presiden. Presiden tepak ono di mimbar, dia berpidato di depan orang-orang banyak. Sayyidina Umar juga seperti itu. Sayyidina Umar ketika berkhutbah di depan ala mala'in minan nas, di depan orang-orang banyak, di depan alladzina, di depan khalayak umum, ternyata ada seorang perempuan yang berani raddat ala Umar, dan dia mengingatkannya tentang kebenaran. Faqal, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Imra'atun asobat wa akhta'a rajulun. Subhanallah. Dia menjawab, seorang perempuan itu benar dalam ucapannya dan seorang lelaki ini salah. Artinya dia mengaku salah, dia menerima dengan kritikan-kritikan perempuan itu. Nah, pramila kula kalian panjenengan, mari kita tiru pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang notabene adalah sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
orang yang alim, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penerus daripada perjuangan Rasulullah, nuwabu Rasulullah wa hamalatu syariatihi, dan pembawa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijamin masuk surga. Dan orang yang karismatik, orang yang sangat mulia, derajatnya adalah khalifah, presiden pada waktu itu, dia masih mau untuk menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Padahal pada waktu itu dia berada di mimbar ala malain minan nas, berada di halayak umum, ono tik ngarepe wong-wong sing akeh, ono wong wedok sing ngacung ngritik di depan orang-orang banyak. Dia mau untuk menerima kritikan-kritikan itu. Subhanallah. Ini suatu pelajaran yang amat berharga bagi kita. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Waqi tadi, la yakunur rajulu aliman hatta yasma'a mimman huwa asanna minhu wa min man huwa mithluh wa min huwa dunah. Tidaklah seorang laki-laki dikatakan alim kalau sehingga dia mau mendengarkan ucapan-ucapan orang yang lebih tua atau yang sederajat, wa min man huwa dunah, atau orang yang di bawahnya. Sahibarna ingkang kaula mulyakaken, monggo kita terusaken. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, al ajaib amatun fi akhiriz zaman. Al-ajaib amatun wa fi akhiriz zaman a'ammu, wan nawaib tamatun wa fi amriddin atammu, wal masaib azimatun wa mautul ulama a'zamu, wa innal alim hayatuhu rahmatun lil ummah wa mautuhu fil islami salma. Sahibarna ingkang kaula mulyakaken, Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, al-ajaib amah wa fi akhiriz zaman a'ammu. Keajaiban, keanehan dan keanehan itu sudah umum, sudah merata. Wa fi akhiriz zaman a'ammu, dan di akhir zaman ini lebih banyak keajaiban. Tambah parah lagi keajaiban. Lek biyen ajaib iki ngene. Tapi di akhir zaman ini tambah ditampakkan oleh Allah keajaiban. Keanehan semakin banyak. Wan nawaib tamah wa fi amriddin atammu. Dan musibah, bala itu sangat banyak sekali. Dan di dalam urusan agama atammu itu lebih banyak. Belai niku kata, tapi dalam urusan agama belai niku luwih kata. Kalau kita ngurusi agama, subhanallah, belai ini balaknya cubone luwih akeh. Wal masaib azimah wa mautul ulama a'zam. Musibah itu sangat menyakitkan sekali. Musibah itu sangat bencana yang sangat besar sekali, tapi ada yang lebih besar, yaitu wa mautul ulama a'zam. Matinya ulama itu lebih besar cobaannya. Karena apa? Ulama adalah pondasi kita. Al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris-pewaris daripada nabi-nabi kita. Jangan dianggap matinya ulama itu seperti tidak ada apa-apa. Wajah kita riang gembira seperti wajah tidak berdosa. Dengan wajah-wajah tidak berdosa tidak ada apa-apa. Padahal ini adalah musibah yang lebih besar. Mbah Hamid pun mboten wonten, Mbah Dalkhar mboten wonten, Yai Jazuli mboten wonten, Yai Nawawi Sidokiri, Yai Nawawi Sepuh mboten wonten. Bahkan ulama-ulama yang ada di Jawa Timur sudah mulai berguguran.
generasi-generasi ilmu, generasi-generasi al-ulama il-amilun semakin berkurang dan berkurang. Ini merupakan musibah yang amat besar sekali. Kula kalian panjenengan dikhawatirkan takut lampu-lampu yang ada di dunia ini, ulama-ulama yang diibaratkan lampu yang ada di dunia ini semakin redup dan tidak ada. Lek pun boten enten lampu-lampu niku, kula kalian panjenengan jangan harap untuk menjadi orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Justru kula kalian panjenengan takut masuk dalam kategori orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Wa innal alim hayatuhu rahmah lil ummah. Karena sejatinya orang alim, hidupnya orang alim adalah rahmat bagi umat kita. Wa mautuhu fil islami salmah, dan kematian orang-orang alim di dalam Islam salmah, ini merupakan cacat. Ada kecacatan, berarti lek wis gak ono wong alim siji, berarti sudah berkurang, ada nilai yang kurang, ada sesuatu yang kurang di dunia ini. Bahkan di dalam Sahih Bukhari Muslim an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yakbidullaha biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asa'an juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Subhanallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah niku mboten ngape ilmu niku langsung sak jabutan, dijabut teko menungso mboten. Ilmu sing ana di dunya, ilmu-ilmu yang ada di ulama langsung dibuak kabeh, terus ilmu ni langsung ulama-ulama gak ngerti apa-apa gendeng kabeh, mboten ngoten. Tapi ya napa, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mengambil ilmu itu biqabdil ulama, dengan mulai mewafatkan ulama-ulamanya. Wis dipei kan siji 1 2 3, mulai berkurang ulama-ulamanya. Ya Allah, di Indonesia niki sohi pernah banyak sebenarnya ulama-ulama kita. Pondasi-pondasi kita, Mbah Khalil Bangkalan, Ya Abdul Karim Lirboyo, Mbah Hashim Tepuireng, Kiai Termas, penyarah daripada kitab Kiai Termas Pacitan kalau nggak salah, pengarang dari kitab At-Tarmusi. Ada juga penyarah daripada kitab Minhajul Abidin inggih menika Sirajut Thalibin. Dan banyak ulama-ulama yang lain termasuk Kiai Nawawi Al-Bantani. Dia menyarai beberapa kitab. Syarah daripada kitab Sulamit Taufik inggih menika Mirqadi Su'udit Tasdiq. Dia menyarai juga kitab Kasifat Safinatun Najah, disyarai dengan kitab Safinatun Najah. Fathil Mu'in juga disarai dengan kitab Nihayatuz Zain. Dan banyak kitab-kitab dari karangan ulama-ulama kita yang ada di Indonesia. Rasa makin mulai dipendet sedanten. Satu persatu ulama-ulama kita mulai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakanya bagaimana? Hatta idza lam yabqa alimun, sehingga ketika kita sudah tidak ada sisa lagi orang alim. Ittakhadhan nasu asa juhala, akhirnya menungso padha ngapik pemimpin sing bodoh didadekno kiai, didadekno pemimpin. Wis gak ono maneh wong alime, wis gak ono. Oleh Allah sudah diambil satu persatu.
tidak tersisa sekalipun, sehingga sudah tidak ada lagi mboten enten male, akhire ngapik sekarepan, ngapik pemimpin sing juhala, pemimpin pengarep sing bodoh-bodoh. Kalau sudah seperti itu, fasu'ilu, ketika ditanya tentang masalah ilmu oleh masyarakat, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka akan memberi fatwa dengan tidak didasari dengan ilmu, tidak dasar dengan ilmunya Allah, tidak didasari dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono takon, Pak Yai bagaimana hukumnya nyolong umpamane? Oh gak apa-apa nyolong iku, wis gak didasari dengan ilmu. Bagaimana hukum pacaran Yai? Pacaran gak apa-apa, pacaran iku. Kalau menurut Islam tidak apa-apa. Nah, ini fatwa-fatwa yang sangat menyesatkan sekali, sehingga fadallu wa adallu, sehingga ulamanya sesat, wa adallu, dan juga akan menyesatkan orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di dalam kitab lain dijelaskan Sahih Barnamin Asratis Sa'ah, ayurfa'al ilm wa yathbutul jahl. Di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Ilmu pun mulai mboten wonten. Ilmu-ilmunya Allah, ilmu agama sudah tidak ada lagi. Wa yathbutul jahl. Dan tersebarnya kebodohan-kebodohan. Semakin banyak orang yang bodoh, semakin banyak orang yang tidak tahu menahu tentang ilmu-ilmunya Allah. Ini merupakan asratis sa'ah, tanda-tanda kiamat semakin dekat. Inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fihal jahlu wa yarfa'u fihal ilmu. Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan ada beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan. Subhanallah. Muka-muka kula kalian panjenengan boten nututi kiamat Sohiparna. Dijelaskan di dalam kitab Husun Hamidiyah, kalau sudah kiamat itu sudah tidak tersisa orang alim sama sekali. Bahkan pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang bodoh. Dan pada akhirnya suhuf, tulisan-tulisan yang di dalam Al-Quranul Karim semuanya hilang semua. Dan inilah waktu kiamat sudah mau turun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan tanda-tanda kiamat ini sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan ada beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan. Yanzilu fihal jahl wa yarfa'u fihal ilm. Yataqarabuz zaman wa yakbidul ilma wa tadhurul fitan wa yalqasyuh wa yuksirul hazaj. Zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, subhanallah. Kebatilan dilemparkan ke dalam hati dan pembunuhan semakin banyak. Inilah tanda-tanda kiamat semakin dekat. Sangat ironis sekali. Muka-muka kula kalian panjenengan, monggo kita cetak ulama-ulama yang baru, agar supaya ilmu-ilmu Allah yang ada di dunia ini tidak semakin berkurang, semakin jaya. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam semakin jaya, semakin menang, dan semakin banyak ulama-ulamanya. Karena apa? Kalau ulamanya sudah tidak ada, khawatir masuk wonten dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nas ru'asa juhala. Kalau sudah tidak tersisa orang alim sama sekalipun, maka orang-orang akan mengambil sekarepan pemimpin yang juhala, pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Sehingga ketika ditanyai tentang ilmu, dia memberi fatwa dengan tanpa didasari dengan ilmu. Subhanallah. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah.
Ini identik dengan apa yang disampaikan oleh Imamuna An-Nawawi menanggapi tentang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadis yubayyinu annal murad biqabdil ilmi fil ahadits as-sabiqah al-mutlaqah laisa huwa mahwuhu min sudir huffadhi. Hadis ini memberi penjelasan akan maksud dihilangkannya ilmu sebagaimana tertera dalam hadis-hadis secara mutlak, bukanlah menghapusnya dari dada para penghafalnya. Jadi bukan berarti ilmu-ilmu didodoi para penghafal ilmu niku mboten diapalno, akhirnya digendengno kabeh, mboten ngoten. Namun maknanya adalah wafatnya para pemilik ilmu tersebut. Maknahu, kata Imamuna An-Nawawi, ayyamuta hamalatuhu wa yattakhidun nas juhalan yahkumuna bijahalatihim fayudilluna wa yudillu. Dadi wafati para ulama niku sehingga rai ilmu niku berkurang. Kemudian mengambil orang-orang bodoh yang menghukumi sesuatu dengan kebodohan mereka, akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Lawis menyesatkan orang lain, sudah hancur semuanya. Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Cocok kelawan dawuh niki. Jika urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah hari kehancuran itu. Hancur, tambah berantakan dan lain sebagainya, karena bukan ahlinya. Nah, wong sing ahli kabel elektronik, dudu ahli elektronik kok dandani salon, dandani power, ya rusak kabeh. Tiang-tiang sing mboten ahli dandani sepeda motor, dikengken dandani sepeda motor, rusak napa mboten? Ajur kabeh. Begitu juga ilmunya Allah. Kalau sudah bukan ahlinya, tidak ahli di dalam memberi fatwa tentang ilmu-ilmunya Allah, ilmu-ilmunya Rasulullah, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah hari kehancuran itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kembali lagi kepada keterangan yang di atas, monggo kula kalian panjenengan perbanyak generasi-generasi ulama kita. Anak-anak kita mari kita sekolahkan, diperbanyak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, agar jangan sampai puas dengan hanya satu dengan ilmu. Puas dengan satu ilmu saja, tapi perbanyaklah kullal ulum. Semua ilmu harus kita pelajari agar supaya kula kalian panjenengan semakin banyak mencetak ulama-ulama ul-amilun, dan kita menjadi orang yang selamat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kawula sampaiken, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.